Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk para mahasiswa yang saya banggakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan untuk yang kedua. Adapun untuk materi yang kemarin kita sudah banyak mengupas tentang pengertian sistem manajemen kinerja, di mana manajemen kinerja itu dianggap sebagai suatu sistem. Jadi kalau untuk lebih memahami awal tentang manajemen kinerja, maka perlu untuk membahas tentang apa itu sistem dan kaitannya dengan manajemen kinerja. Para mahasiswa sekalian yang saya hormati, manajemen kinerja merupakan alat ukur, alat bantu untuk mengarahkan organisasi mencapai suatu prestasi atau target yang diharapkan, mengacu kepada kesepakatan bersama oleh organisasi tersebut. Di dunia usaha sangat penting untuk menerapkan manajemen kinerja ini, karena ini merupakan hal yang sangat mendasar membantu organisasi untuk dapat mencapai target keberhasilan atau hal yang diinginkan. Para mahasiswa sekalian, hari ini kita membahas tentang beberapa tantangan-tantangan di dalam penerapan sistem manajemen kinerja. Dalam buku ini, keterbatasan dianalogikan sebagai juga tantangan. Oleh karena itu, saya coba untuk mengupas apa beberapa tantangan-tantangan yang dalam penerapan sistem manajemen kinerja itu sendiri. Para mahasiswa sekalian, bahwa tantangan itu merupakan sesuatu hal yang terkadang tidak disukai, tidak diinginkan oleh siapa saja. Tetapi ada juga yang bagaimana atau memang orang yang suka terhadap suatu tantangan. Namun yang saya maksudkan di sini kebanyakan orang sangat memikirkan tentang tantangan yang akan dihadapi di dalam aktivitas kehidupannya. Tantangan yang dihadapi salah satu hal yang dihadapi oleh manajer, yaitu bagaimana bisa menemukan sistem yang tepat untuk bisa diterima secara masuk akal, diterapkan oleh seluruh karyawan. Karena untuk menemukan hal ini cukup sulit. Jadi manajer terkadang juga ada tidak menyukai juga, ada beberapanya tidak menyukai proses tersebut, dan sebaliknya juga karyawan bahkan enggan atau takut melaksanakannya. Karena dengan penerapan sistem manajemen kinerja tersebut, itu akan terlihat sejauh mana
prestasi yang dilakukan oleh individu-individu masing-masing yang berakumulasi pada suatu organisasi. Ada di sini di dalam penjelasan hal yang lainnya menjadi polemik di manajemen tataran manajemen itu sendiri. Seperti halnya enggan atau takut atau saya tidak punya waktu. Kemudian juga dengan penerapan sistem manajemen kerja itu ada istilah saya menjaga perasaan dengan karyawan saya, atau bisa diistilahkan uwuh pakewuh. Lalu ada hal-hal lain seperti saya tidak mungkin bisa melakukan pengawasan terhadap masing-masing karyawan. Ini beberapa hal yang terkadang menjadi permasalahan di level manajer itu sendiri. Kemudian di level karyawan terkadang ada hal yang hubungan antara karyawan dan manajer itu ada hubungan yang kurang harmonis atau ada pengalaman yang buruk. Kemudian pada prinsipnya terkadang manusia enggan untuk diawasi, enggan juga untuk dikritik. Kemudian juga terkadang secara ekstrim pimpinan atau manajer kadang tidak memberikan umpan balik atas kinerja yang sudah di individu yang telah dilakukan oleh karyawan. Lalu pun tidak ada penjelasan komunikasi untuk apa, pentingnya apa bila sistem manajemen kerja itu diterapkan. Nah, inilah beberapa hal yang terkadang menjadi permasalahan baik untuk di level manajer maupun di karyawan. Bahkan dengan terkadang juga beberapa hal terjadi adalah justru menjadi membuat organisasi menjadi terkesan kaku. Jadi istilahnya inovasi ataupun kreativitas itu menjadi sulit berkembang akibat penerapan pemberlakuan sistem tersebut. Nah, ini saudara-saudara sekalian, keterbatasan yang hal-hal yang terkadang terjadi di atas penerapan hal itu. Kemudian saudara-saudara sekalian, di sini ada penjelasan tentang keterbatasan sistem manajemen kinerja dalam menampung kebutuhan sistem operasi perusahaan saat ini, di mana di situ menjelaskan tentang keterbatasan sistem pengukuran kinerja finansial yang belum mampu mengakomodasi tuntutan persaingan di pasar bebas. Menurut Wibisono tahun 2006, yang pertama adalah kekurang relevanan sistem pengukuran kinerja berbasis finansial bagi pengelolaan usaha saat ini. Jadi di situ menjelaskan tentang sebenarnya bahwa terdapat kekurang cocokan apabila ukuran kinerja konvensional yang didasarkan atas sistem akuntansi tersebut dilaksanakan untuk seluruh tingkat atau level. Jadi saudara-saudara sekalian, itu sebenarnya masing-masing level juga memiliki suatu beban tugas yang berbeda-beda. Sistem pengukuran kinerja berbasis finansial bagi pengelolaan usaha ataupun yang kita maksud bagian daripada manajemen kinerja ini
tidak bisa juga diterapkan secara merata pada seluruh jenjang atau level suatu manajemen. Yang kedua adalah sistem konvensional berorientasi pada pelaporan kinerja masa lalu. Nah, ini rekan-rekan sekalian, yang dipermasalahkan adalah ketika laporan-laporan dari perusahaan sebagai wujud daripada analisa dan evaluasi, itu respon atau umpan baliknya di dalam menyikapi permasalahan itu tidak sesuai dengan tepat waktu, atau bisa diartikan adalah sudah tidak relevan lagi. Nah, ini yang perlu diwaspadai saudara-saudara sekalian, bahwa pemberian umpan balik ini diupayakan untuk senantiasa tepat waktu di dalam menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi. Kemudian yang berikutnya adalah berorientasi jangka pendek. Nah, di sini bahwa biaya dipandang sebagai konsekuensi logis dari kualitas, fleksibilitas dan pengiriman yang handal. Jadi maksudnya di sini saudara-saudara sekalian bahwa untuk saat ini persaingan di dunia usaha itu tidak hanya berorientasi tidak berorientasi kepada money semata atau finansial untuk jangka pendek. Kenapa sekalian? Karena untuk saat ini ada beberapa pelaku usaha itu juga harus bisa melihat dari sisi yang lebih luas lagi. Kenapa? Karena ada sistem ketergantungan ataupun memberikan efek deterrent bila mana kita bisa memberikan perhatian terhadap para stakeholder sektor atau pemasok dan lain sebagainya. Inilah rekan-rekan sekalian. Kemudian yang berikutnya adalah kurang fleksibel. Kurang fleksibel ini mensorotin tentang adanya perusahaan yang tidak bisa memprioritaskan unggulan perusahaan dengan situasi dan kondisi lingkungan yang berkembang. Kenapa bisa mensoroti seperti itu? Karena di sini adalah merujuk kepada persaingan dunia usaha. Siapa yang bisa melihat peluang, maka bisa mampu bersaing dengan baik di dalam memproduksi barang atau jasa. Nah, otomatis di sini peran daripada kelihayan daripada melakukan riset terhadap apa saja yang menjadikan kebutuhan pelanggan. Yang berikutnya adalah tidak memicu perbaikan. Nah, saudara-saudara sekalian, terkadang itu kita menganggap bahwa kualitas SDM daripada kegiatan pola-pola pembinaan itu kadang tidak diperhatikan. Yang saya maksud di sini adalah kualitas daripada pelatih atau yang memberikan bagaimana kualitas untuk para karyawan lainnya untuk bisa meningkatkan prestasi. Perbaikan internal ini terkadang tidak menjadi pemerhatian dari manajer, dan ini sebenarnya merupakan hal yang tidak baik untuk dilakukan, karena penting sekali untuk senantiasa korek diri, melihat diri, dan bagaimana supaya kualitas daripada si instruktur atau yang bertanggung jawab di dalam melakukan kegiatan pembinaan SDM itu juga perlu mendapatkan perhatian
di dalam meningkatkan kualitasnya. Kemudian yang berikutnya adalah sering rancu pada aspek biaya. Nah, ini juga saudara-saudara sekalian bahwa masih berpandangan manajer ini besaran biaya itu diperlakukan sama rata, padahal besaran biaya tersebut sifatnya relatif. Karena ada hal-hal yang perlu memang biaya yang dibutuhkan oleh suatu level tertentu tidak bisa sama dengan level-level lainnya. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, menurut Bakal tahun 2005 bahwa para manajer tidak terlalu menyukai tantangan. Dan sebaliknya juga untuk karyawan takut atau enggan untuk melakukannya. Menurut Wibowo tahun 2010 terdapat kecenderungan dihindari oleh manajer maupun karyawan. Bagi kain manajer sendiri ini menjadi suatu pekerjaan tambahan atau menjadi beban. Dan yang kedua adalah terjadi resistensi atau penolakan terhadap penerapan aturan yang harus dilaksanakan oleh karyawan. Sedangkan karyawan itu sendiri masih meragukan apa sih sebenarnya manfaat karena belum adanya penyamaan persepsi dari yang disampaikan oleh level manager. Saudara-saudara sekalian, menurut Bakal tahun 2005 ada hal-hal yang perlu diperhatikan agar manajemen kinerja ini dapat bisa berjalan efektif. Ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan, yaitu titik tolaknya adalah menentukan apa yang kita maksud dengan sistem manajemen kinerja yang efektif, yaitu membantu organisasi, manajer dan karyawan untuk mencapai sukses. Sistem itu membantu organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan jangka pendek, jangka panjang, dengan membantu manajer dan karyawan melaksanakan pekerjaan mereka dengan baik. Karena manajemen kinerja merupakan alat mencapai sukses. Nah, itu yang bisa diidentifikasikan oleh Bakal. Menurut Fletcher tahun 1992, terdapat 4 prinsip yang mendasari sistem manajemen kinerja yang efektif, yaitu yang pertama, sistem manajemen kinerja dimiliki dan dimotori oleh manajemen lain dan bukan oleh bagian sumber daya manusia. Artinya bahwa ini merupakan bagian daripada rata-rata menjadi tanggung jawab daripada seluruh manajer, bukan hanya setanggung jawab pada yang melakukan bagian tugas di bagian sumber daya manusia. Kemudian adanya penekanan terhadap nilai dan target organisasi. Jadi secara rutin mereka perlu juga memang atau harus diidentifikasi apa sih yang menjadi nilai dan target daripada organisasi itu sendiri, sehingga mereka bisa termotivasi untuk bisa mencapai ke arah keinginan bersama. Manajemen kinerja bukanlah merupakan sekumpulan penyelesaian masalah, tetapi sesuatu yang harus dikembangkan secara khusus untuk suatu organisasi tertentu. Kemudian berikutnya, manajemen kinerja harus berlaku bagi semua staf, bukan hanya sebagian dari kelompok manajerial saja. Jadi semuanya berlaku di dalam menerapkan manajemen kinerja itu. Kemudian terdapat 16 prinsip dasar manajemen kinerja menurut Wibowo tahun 2010. Yang pertama, bernilai strategis, artinya menggunakan pendekatan jangka panjang. Sejauh mana
suatu perusahaan bisa memiliki langkah strategis. Artinya tidak hanya untuk berorientasi pada jangka pendek, tapi mereka harus bisa membaca, mengantar organisasi kepada jangka panjang, punya perencana strategi jangka panjang. Perumusan tujuan, visi misi, menentukan arah dan kemana organisasi hendak dibawa, supaya tahu seluruh karyawan dan manajer itu tahu apa sebenarnya keinginan daripada top manager, mau dibawa kemana. Kemudian perencanaan, umpan balik, pengukuran, perbaikan kinerja, kemudian itu terus berkelanjutan, menciptakan budaya, di mana di sini juga mindset, culture set, itu aturan-aturan yang harus disepakati bersama. Budaya suatu organisasi itu bukan dari budaya-budaya eksternal, tetapi yang diberlakukan pada aturan yang di organisasi tersebut. Kemudian adanya terjadi pengembangan untuk kompetensi daripada SDM itu sendiri, pentingnya rasa kejujuran, kemudian pelayanan yang bertanggung jawab, kemudian tanggung jawab, kemudian menyenangkan, fun, bahwa bekerja adalah bermain sehingga menyenangkan, tidak tegang. Kemudian adanya empati, konsensus dan kerjasama, serta adanya komunikasi dua arah. Jadi manajer juga perlu tahu apa yang ada permasalahan di level karyawan, dan karyawan pun juga harus bisa secara terbuka menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, supaya manajer bisa mengambil langkah dini supaya permasalahan itu bisa diredam. Adapun manajer juga berfungsi juga untuk menjembatani apa yang menjadi kepentingan daripada karyawan untuk disampaikan kepada top manager. Saya rasa demikian untuk pertemuan kedua dengan topik pembahasan berkenaan dengan keterbatasan atau tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penerapan sistem manajemen kinerja. Lebih kurang saya mohon maaf, dan saya titip pesan supaya jaga kesehatan dan tetap semangat di dalam mengikuti perkuliahan. Lebih kurang mohon maaf, saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, selamat pagi.